Halo, selamat malam. Ketemu lagi dengan saya di channel Sumindi, channel yang membahas segala hal yang menarik yang terjadi di sekitar kita. Baru saja saya membaca sebuah artikel mengenai gunung-gunung paling angker di seluruh Indonesia, dan Gunung Lawu merupakan salah satu gunung yang paling angker. Saya jadi teringat dengan pendakian saya di Gunung Lawu sekitar tahun 2000-an, di mana saya mendapatkan pengalaman goib yang pertama kalinya ketika mendaki gunung. Di gunung-gunung lainnya yang sudah saya daki, saya belum pernah mengalami pengalaman gaib, hanya di Gunung Lawu. Saya juga termasuk orang yang sangat tidak peka dengan kehadiran makhluk gaib. Jadi ketika di Gunung Lawu saya mendapatkan pengalaman gaib, berarti nuansa gaib di Gunung Lawu memang sangat luar biasa atau sangat kuat. Jadi Gunung Lawu ini terletak di perbatasan Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah dengan Kabupaten Magetan di Jawa Timur. Ini memiliki 3 puncak. Puncak pertama adalah Hargodalem, kemudian Hargodumiling, dan kemudian Hargodumilah. Hargodumilah ini merupakan puncak tertinggi di Gunung Lawu dengan ketinggian sekitar 3.265 meter di atas permukaan laut. Gunung Lawu ini juga merupakan gunung tertinggi nomor 76 di seluruh dunia. Walaupun di lereng Gunung Lawu ini masih memiliki kepundan yang memancarkan uap air dan belerang, namun status dari Gunung Lawu adalah sedang istirahat atau tertidur. Gunung Lawu terakhir erupsi itu lebih dari 100 tahun yang lalu, atau tepatnya pada tanggal 28 November 1885. Untuk mendaki Gunung Lawu di tahun 2022 ini dapat didaki melalui 5 jalur resmi. Jalur utama melalui jalur Cemoro Sewu di Sarangan, Jawa Timur. Kemudian jalur kedua adalah Cemoro Kandang di Tawangmangu, Jawa Tengah. Jalur ketiga adalah Candi Ceto di Karanganyar. Kemudian jalur keempat adalah jalur Singolangu di Magetan, Jawa Timur. Kemudian jalur Tambak di Karanganyar, Jawa Tengah. Dari 5 jalur pendakian tersebut, jalur paling pendek adalah jalur Candi Sewu dengan jarak kurang lebih 7 km dari base camp sama dengan puncak. Sedangkan jalur terpanjang adalah jalur Candi Ceto dengan jarak kurang lebih 9,75 km dari base camp sama dengan puncak. Dan yang ingin saya garis bawahi mengenai jalur pendakian resmi ini, dimanapun teman-teman mau mendaki gunung, jangan pernah sekali-kali mendaki gunung melalui jalur yang tidak resmi. Karena kalau teman-teman tersesat, itu hanya akan merepotkan tim SAR dan teman-teman relawan gunung lainnya untuk mencari teman-teman yang tersesat melalui jalur yang tidak resmi. Jadi sekali lagi, mendakilah melalui jalur yang resmi. Nah, dari 5 jalur pendakian yang ada di Gunung Lawu tersebut, yang paling populer adalah jalur pendakian Cemoro Sewu. Karena selain jaraknya yang paling pendek sekitar 7 kilo, juga jalur transportasi ke sana juga yang paling mudah. Kemudian sarana di base camp juga paling komplit, warung-warung buka sampai dengan malam. Kemudian kalau hari libur itu di titik-titik tertentu jalur pendakian juga ada orang jualan, jadi kita bisa jajan di puncak gunung. Kemudian juga jalur pendakiannya memiliki rambu-rambu atau petunjuk yang cukup jelas, jarang ada percabangan yang membuat kita bingung. Kemudian jalur di Cemoro Sewu ini juga terdiri dari tumpukan batu-batu yang tertata, sehingga nyaman didaki ketika musim hujan maupun musim kemarau. Di saat musim hujan tidak licin, dan di saat musim kemarau tidak berdebu. Saya pernah mendaki gunung berupa jalur tanah ketika musim kemarau, itu sangat berdebu dan sangat tidak nyaman. Kitanya terengah-engah ingin menghirup udara sebanyak-banyaknya, tapi udara di sekitar sangat berdebu, jadi sangat tidak nyaman. Kemudian di jalur Cemoro Sewu ini juga tersedia tim SAR dan relawan gunung lainnya yang siap sedia memberi bantuan ketika teman-teman mengalami kesulitan ketika melakukan pendakian, misalnya cedera atau apa, ada teman-teman SAR dan relawan gunung yang siap sedia untuk membantu. Untuk waktu tempuh di jalur Cemoro Sewu ini juga cukup singkat. Jika kondisi badan kita bugar, dari base camp sampai puncak itu bisa ditempuh dalam kurun waktu sekitar 7 jam. Namun saya bukan termasuk orang yang buru-buru mencapai puncak. Saya lebih suka jalan santai, menikmati kiri kanan, foto sana, foto sini, dan lain sebagainya. Nah, kembali lagi ke pengalaman gaib saya ketika mendaki di Gunung Lawu pada tahun 2000-an.
Jadi saya mendaki bersama 4 teman saya, di mana salah satunya adalah bule dari Australia. Sebenarnya pada saat mendaki, saya dan teman-teman dalam kondisi yang cukup nyaman, karena kita mendapat teman tambahan, yaitu beberapa ekor burung jalak yang mengikuti kita dari bawah sampai atas. Menurut legenda yang ada di masyarakat sekitar, ketika kita mendaki di Gunung Lawu dan diikuti oleh burung jalak, berarti kita mendaki dalam jalur yang benar. Nah, pada hari pertama pendakian, ketika hari mulai gelap, kami memutuskan untuk tetap berjalan meneruskan pendakian. Saya sendiri sih sebenarnya menyukai pendakian di malam hari, karena rasanya lebih cepat saja. Mungkin kalau di siang hari kita banyak berhenti untuk foto dan lain sebagainya, sedangkan kalau malam kita sudah nggak berhenti untuk foto-foto, jadi rasanya mungkin lebih cepat saja. Walaupun rasanya lebih melelahkan karena kita rebutan oksigen dengan pepohonan yang ada di hutan. Nah, kita berjalan beriringan dengan rombongan lainnya. Jadi di depan saya itu ada 2 orang. Depan saya pas itu ada orang menggunakan raincoat warna ungu, dan depannya lagi ada orang berjalan menggunakan raincoat warna kuning. Sementara di belakang saya ada bule Australia dan teman-teman saya yang lain ada di belakang bule Australia tersebut. Sesampainya di sekitar pos 3, itu ada bebatuan yang cukup terjal. Setelah melewati batuan tersebut, saya memberitahu bule Australia di belakang saya bahwa ada batuan yang cukup terjal, hati-hati supaya tidak kesandung. Dan itu tidak memakan waktu yang lama, nggak ada 3 detik mungkin. Dan ketika saya memalingkan muka ke depan lagi, 2 orang yang ada di depan saya tadi yang memakai raincoat ungu dan raincoat kuning itu sudah tidak ada. Saya kaget. Kemudian saya arahkan senter saya ke depan, ke atas, untuk mencari orang itu. Kemungkinan orang tadi berjalannya cukup cepat sehingga sudah sampai atas, tapi ternyata tidak ada. Kemudian saya arahkan senter saya ke kiri dan ke kanan, siapa tahu 2 orang tadi istirahat dan membiarkan kami berjalan melampaui mereka. Tapi di kiri kanan juga tidak ada orang tersebut. Untuk sesaat saya seperti tersedot, sampai merinding. Untuk sesaat saya seperti tersedot masuk ke alam mimpi gitu. Seperti masuk ke alam lain. Jadi tiba-tiba menjadi hening, sepi, sedikit linglung, kehilangan orientasi ada di mana sekarang ini. Saya langsung berusaha keras untuk mencoba sadar, menempuk-nempuk tangan saya sendiri, mukul-mukul diri saya sendiri, celingkup kiri, celingkup kanan, mencoba mencari teman saya yang ada di belakang saya. Dan tiba-tiba saja teman di belakang saya menepuk dengan keras, "Hei, ayo jalan." Langsung seketika saya sadar, dan tanpa banyak bicara lagi, kita menyalutkan perjalanan. Saya tidak cerita pengalaman itu kepada teman-teman yang lain, tapi tampaknya teman-teman yang lain mengetahui kejadian tersebut, sehingga nggak seberapa lama teman-teman saya mengajak untuk berhenti, istirahat, buka tenda, makan malam dan lain sebagainya. Ya, akhirnya kita berhenti, buka tenda, dan memutuskan untuk melanjutkan pendakian besok paginya. Dan besok harinya kita melanjutkan perjalanan. Alhamdulillah lancar sampai puncak. Di puncak kita melakukan beberapa ritual seperti masak air, minum kopi, foto sana, foto sini. Kemudian memutuskan turun melalui jalur yang sama, yaitu jalur Cemoro Sewu. Dan ketika turun biasanya kita mengambil posisi setengah berlari, karena kalau jalan justru akan menambah beban di lutut dan terasa sakit. Jadi ketika kita berlari itu rasanya lebih ringan aja, lebih enak. Dan lagi-lagi di pos 3 saya mengalami hal gaib lagi. Tiba-tiba saja dalam kondisi setengah berlari, saya melihat rumah yang sangat besar. Saya sampai teriak, "Nah, kita sudah sampai bawah." Teman yang ada di belakang saya langsung menyahut, "Bawah mana? Itu ada rumah besar." "Rumah besar mana?" kata teman saya. Kemudian saya berlari mendekati rumah besar tersebut dan saya pegang. Begitu saya pegang, rumah besar tadi berubah menjadi batu yang sangat besar. Untuk saat saya kembali merasakan fenomena seperti tadi malam. Saya seperti tarik ke dalam alam mimpi, kemudian merasa hening, agak linglung. Dan pada saat itu saya kembali berusaha menyadarkan diri saya sendiri, menepuk diri saya sendiri, kelingkuhan kanan, dan sama kejadiannya, teman saya menepuk punggung saya dengan keras, "Hei, ayo turun." Seketika saya juga langsung tersadar
Kemudian tanpa banyak bicara, saya dengan teman-teman juga langsung melanjutkan perjalanan turun dan alhamdulillah sampai di bawah dengan selamat. Kalau dari saya sendiri sih, saya merasa kemungkinan saya kecapean, badan saya tidak fit, sehingga saya mengalami halusinasi. Tapi masalahnya ketika saya mendaki gunung lain, saya juga merasa kecapean, tapi tidak mengalami halusinasi seperti itu sih. Tapi ya sudahlah, itu pengalaman saya aja, saya ingin sharing aja. Dan mudah-mudahan ini tidak membuat teman-teman menjadi takut ketika mendaki gunung, karena ketika badan kita fit, kemudian prosedur pendakian gunung juga sudah kita lakukan, kita berpikiran positif, insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Oh iya, jangan lupa untuk mendaki gunung juga harus didukung dengan logistik yang sehat. Jadi selama ini kalau pendakian gunung, saya sering melihat bahwa logistik yang kita bawa itu sebagian besar berupa mie instan, dan itu menjadi makanan pokok. Menurut saya sih kurang tepat, karena apa? Pada saat mendaki gunung, badan kita itu memerlukan gizi khusus yang tidak bisa didapatkan pada mie instan. Jadi ya teman-teman bisa browsing sendiri makanan yang harus dibawa ketika mendaki gunung itu apa. Nah, itulah yang harus kita siapkan. Karena kalau mie instan itu, coba teman-teman masak mie instan, mie rebus, kemudian diamkan saja, maka mie rebusnya itu akan menjadi gendut dan airnya itu menjadi habis, karena mie-nya itu ternyata menyerap air. Jadi ketika kita makan mie rebus ketika mendaki gunung, maka mie itu akan menyerap air yang ada di dalam badan kita. Sedangkan pada saat mendaki kan kita membutuhkan banyak air untuk memberikan energi pada kita kan. Jadi ya mie instan boleh, cuman bukan makanan pokok, makanan pendamping aja. Ketika mungkin malam hari dingin sudah mau istirahat, bolehlah makan mie instan. Tapi untuk makanan pokok pada pagi dan siang hari, ya kalau bisa makanan yang bergizi yang bisa teman-teman dapatkan informasinya ketika browsing nanti. Oke, itu saja cerita pengalaman gaib saya ketika mendaki di Gunung Lawu. Ya, dimanapun kita akan mendaki gunung, selama niat kita itu baik, berpikiran positif, mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik, berolahraga cukup, badan kita fit, mengikuti prosedur pendakian gunung dengan benar, membawa logistik yang bergizi, insya Allah semuanya akan baik-baik saja dan semuanya akan happy. Oke, terima kasih, selamat malam.